Awal abad ke-21 menyaksikan munculnya dinamika global baru perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Konflik ekonomi ini, yang ditandai dengan saling balas tarif dan tuduhan, memiliki implikasi yang mendalam bagi ekonomi global dan masa depan hubungan internasional. Memahami asal-usul, strategi, dan potensi konsekuensi dari perang dagang ini sangat penting untuk memahami kompleksitas lanskap geopolitik saat ini. Perang dagang AS-Tiongkok merupakan pertarungan dua raksasa ekonomi yang masing-masing berlomba untuk mendominasi tatanan global yang berkembang pesat. Amerika Serikat, yang telah lama terbiasa dengan posisinya sebagai kekuatan ekonomi terkemuka dunia, memandang kebangkitan Tiongkok yang meroket dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Tiongkok, pada bagiannya telah berusaha untuk menegaskan kekuatan ekonomi barunya dan mengamankan tempatnya di panggung dunia. Benturan ambisi dan kecemasan ini telah menciptakan lahan subur bagi konflik. Inti dari perang dagang AS-Tiongkok terletak pada ketidaksepakatan mendasar tentang ketidakseimbangan perdagangan. Amerika Serikat telah lama menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, manipulasi mata uang, dan transfer teknologi paksa. Praktik-praktik ini, menurut AS, telah memberi perusahaan Tiongkok keuntungan yang tidak adil di pasar global, yang mengakibatkan defisit perdagangan besar-besaran yang menguntungkan Tiongkok. Pemerintahan Trump, khususnya, menjadikan penanganan defisit perdagangan dengan Tiongkok sebagai landasan kebijakan ekonominya. Presiden Donald Trump, seorang kritikus vokal terhadap praktik perdagangan Tiongkok, berpendapat bahwa praktik-praktik ini merugikan lapangan kerja Amerika dan merusak ekonomi AS. Sikap proteksionis Trump beresonansi dengan segmen masyarakat Amerika yang prihatin dengan penurunan manufaktur AS dan hilangnya pekerjaan ke Tiongkok. Pada tahun 2018, pemerintahan Trump menembakkan salvo pembuka dalam apa yang akan menjadi perang dagang besar-besaran dengan Tiongkok. AS mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar, menargetkan sektor-sektor seperti baja, aluminium, dan elektronik. Tarif ini dimaksudkan untuk melindungi industri Amerika dari apa yang dilihat AS sebagai persaingan yang tidak adil dari Tiongkok. Keputusan pemerintahan Trump untuk mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok menandai eskalasi yang signifikan dalam sengketa perdagangan antara kedua negara. Ini menandakan penyimpangan dari kebijakan perdagangan AS selama beberapa dekade, yang umumnya mendukung perdagangan bebas dan globalisasi. Langkah tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang yang dapat merusak pertumbuhan global. Bagian 4. Pembalasan Tiongkok, sebuah respons terukur. Tiongkok tidak membuang waktu untuk membalas tarif Amerika Serikat. Beijing memberlakukan tarifnya sendiri pada berbagai barang Amerika, termasuk kacang kedelai, mobil, dan daging babi. Tarif pembalasan ini dipilih dengan cermat untuk menargetkan sektor-sektor penting bagi ekonomi AS, terutama di negara-negara bagian yang penting secara politik bagi Presiden Trump. Respons Tiongkok terhadap tarif AS menunjukkan bahwa Beijing bersedia terlibat dalam perang dagang yang berlarut-larut. Ini juga menyoroti pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar dan kemampuannya untuk menimbulkan kerugian pada ekonomi AS. Tarif saling balas antara kedua negara menciptakan ketidakpastian di pasar global dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik. Bagian 5. Kerusakan ikutan global, dunia merasakan tekanan. Perang dagang AS-Tiongkok memiliki konsekuensi yang luas melampaui batas kedua negara. Tarif yang dikenakan oleh kedua belah pihak telah mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan biaya untuk bisnis dan konsumen, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dana Moneter Internasional atau IMF telah memperingatkan bahwa perang dagang merupakan ancaman besar bagi ekonomi global. Perang dagang juga memicu ketegangan geopolitik. Ini telah menegangkan hubungan antara AS dan sekutunya. Beberapa di antaranya telah terperangkap dalam baku tembak antara Washington dan Beijing. Konflik tersebut juga menciptakan peluang bagi negara-negara lain, seperti Rusia dan Iran, untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tiongkok dan menantang pengaruh AS. Bagian 6. Gencatan senjata yang rapuh. Fase 1 dan ketegangan yang tersisa.
Pada Januari 2020, AS dan Tiongkok menandatangani kesepakatan perdagangan fase 1, menandai gencatan senjata sementara dalam perang dagang. Kesepakatan itu mencakup komitmen dari Tiongkok untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa Amerika, serta beberapa reformasi struktural untuk mengatasi kekhawatiran AS tentang perlindungan kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Namun, kesepakatan itu meninggalkan banyak masalah yang diperdebatkan belum terselesaikan, termasuk tarif atas barang-barang senilai miliaran dolar. Kesepakatan perdagangan fase 1 memberikan sedikit kelegaan bagi bisnis dan investor yang telah terpukul oleh perang dagang. Namun, kesepakatan itu tidak banyak membantu mengatasi ketegangan ekonomi dan geopolitik yang mendasari antara kedua negara. Tarif yang tetap berlaku terus membebani ekonomi global, dan kemungkinan perang dagang baru tetap ada. Bagian 7, masa depan perang dagang, kompetisi atau kerjasama. Masa depan perang dagang AS-Tiongkok masih belum pasti. Pemerintahan Biden telah mempertahankan banyak tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, sementara juga terlibat dalam dialog dengan Tiongkok untuk membahas perdagangan dan masalah lainnya. Hubungan antara kedua negara tetap kompleks dan penuh tantangan, tetapi ada juga peluang untuk kerjasama dalam isu-isu yang menjadi perhatian global, seperti perubahan iklim dan pandemi. Perang dagang AS-Tiongkok merupakan gejala dari pergeseran geopolitik yang lebih besar, karena kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok semakin menantang kepemimpinan global AS. Hubungan antara kedua negara kemungkinan akan tetap kompetitif di masa mendatang. Tantangan bagi kedua belah pihak adalah mengelola persaingan ini dengan cara yang menghindari konflik dan mendorong stabilitas dan kemakmuran global.